Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para hadirin, para alim ulama dan para pendengar rahimakumullahu ajmain. Para muhibbin Majelis Ta'lim Studio Amasa TV Lampung rahimahullahu taala. Puji syukur kita kepada Allah Jalla fil Ula, karena dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, anugerah dan rahmat serta hidayah. Tidak ada lagi nikmat yang akan kita dustakan setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa nikmatnya yang diberikan kepada kita tidak akan bisa terhitung oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkehendak ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Secanggih apapun alat itu digunakan menghitung nikmat Allah, niscaya alat itu tidak mampu menghitung nikmat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sangatlah banyak, sangatlah tidak terhingga. Maka oleh karena itu, adab orang yang beriman dan kewajiban orang yang beriman adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah katakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat itu. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat yang Allah beri, maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Para jamaah rahimakumullah ajmain, salawat dan salam semoga tercurah kepada yang tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang beriman, yang berjihad, yang beristiqomah, yang menuntut ilmu sampai tegaknya hari kiamat. Kita pada pertemuan kali ini insyaallah akan membahas kitab Tauhid, sebuah kitab yang di dalamnya membahas keesaan-keesaan Allah, kesucian Allah, yang dimana itu adalah kewajiban orang beriman untuk bertauhid kepada Allah.
Sebab manusia diciptakan oleh Allah melainkan akan tujuan ini. Allah katakan pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sana Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ini bukan untuk berfoya-foya akan hartanya di dunia. Bukan untuk menikmati segala apa yang Allah berikan di dunia ini. Dan tidaklah diciptakan manusia untuk dapat menguasai dunia, tidak. Melainkan tujuan yang paling mulia kita diciptakan adalah ibadah kepada Allah. Bagaimana agar kita taat, bagaimana agar kita bisa baik, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ini sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka ghoriban aw 'abirus sabil." Hiduplah kalian di dunia seolah-olah itu orang yang safar atau orang yang akan menyeberang suatu jalan. Artinya sebentar. Dan hidup di dunia ini sebentar. Ya, bahkan Nabi mengatakan umur umatku kalau tidak 60 sampai 70 tahun. Sisanya adalah umur bonus. Nah, ini menunjukkan ada batasan dari umur-umur makhluk ini. Ada batasan umur manusia, yang dimana kita harus memperbaiki, kita harus berbuat baik di umur-umur yang tersisa. Dan kita juga harus mengisi umur-umur yang Allah berikan itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semua mendapat rahmat-Nya, dan dengan rahmat Allah itu dapat menggiring kita semuanya kepada surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, para hadirin rahimakumullah ajmain. Pembahasan pertama kita adalah makna akidah. Ya, saya bagi di sini ada makna akidah secara etimologi, ini secara bahasa, ada juga makna akidah secara terminologi atau istilah. Nah, secara bahasa, akidah itu berasal dari kata al-aqdu, yang berarti pengikatan. Sebagaimana sebuah kalimat i'taqadtu kadza, yang artinya saya beriktikad begini. I'tiqadtu kadza. Nah, maksudnya saya mengikuti hati terhadap hal tersebut, kecondongan. Nah, itu akidah. Sedangkan akidah itu adalah apa yang diyakini oleh seseorang, yang diyakini oleh Bapa, yang diyakini oleh kita semua. Itulah akidah. Maka jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidahnya bebas dari keraguan. Dan akidah merupakan perbuatan hati. Jadi akidah ini bukan muamalah, tapi adalah hati, kulubiyah. Perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Nah, itu akidah. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, akidah adalah iman kepada Allah. Berimannya hamba kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga ketetapan qada yang baik maupun yang buruk. Nah, hal ini juga disebut dalam rukun iman. Sedangkan yang kita fahami daripada Islam ini ada istilah syariat. Syariat itu apa? Nah, di dalam pembahasan kitab Tauhid ini, para ulama membagi dua syariat. Yang pertama syariat i'tiqadiyah, yang kedua syariat amaliyah. Nah, syariat i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, kaifiatul amal, tidak berhubungan. Jadi i'tiqadiyah ini hanya berhubungan dengan hati. Misal
i'tiqad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah, atau kewajiban beribadah kepada Allah, dan hanya Allah saja yang wajib, yang hak untuk kita ibadahi. Selainnya ibadah itu batil. Dan juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Nah, hal ini disebut dengan asliyah atau pokok agama. Nah, dalam akidah ini yang tidak berkaitan dengan amaliyah, tidak ada perdebatan. Akidah harus sama. Akidah turun-temurun sama. Akidahnya para sahabat sama dengan apa yang diyakini Rasulullah dalam hal qaul, keyakinan dan perbuatan. Mereka meyakini sesuai dengan apa yang diyakini Rasulullah. Akidahnya tabi'in sama dengan akidahnya para sahabat. Akidahnya tabi'ut tabi'in sama. Dan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah sama. Itu keyakinan. Maka tidak ada pertentangan dengan masalah asliyah ini. Masalah pokok dalam agama tidak ada. Yang ada apa? Dalam masalah fur'iyah, dalam masalah cabang. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Syariat amaliyah. Nah, syariat amaliyah ini adalah yang berhubungan dengan tata cara. Ya, berhubungan dengan tata cara. Contohnya apa? Salat, itu kan ada tata caranya. Zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah lainnya. Hukum mawaris, hukum haji, umrah. Nah, itu amaliyah. Kalau hal ini ada perdebatan, boleh. Perselisihan, boleh. Karena ulama-ulama juga berselisih dalam menentukan hukum-hukum. Apalagi hukum-hukum ini semakin zaman berlalu, semakin banyak hukum-hukum yang muncul baru. Sehingga ada apa? Fatwa kontemporer tentang masalah amaliyah. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh, kita runtuh. Kita bercerai-berai gara mempermasalahkan apa? Amaliyah ini. Nah, yang tidak boleh untuk diperselisihan itu hanya akidah. Kalau masalah furu' tidak boleh kita ribut. Tidak boleh kita banyak berbicara, debat di sana. Ujung-ujungnya apa? Perkara khilafiyah. Maka tidak boleh. Kemudian para jamaah rahimakumullahu ajmain. Syariat amaliyah yang dimaksud ini adalah bagian far'iyah atau fur'iyah, yaitu cabang agama. Karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah kita. Jadi buah dari keyakinan menghasilkan amal. Benar atau rusaknya atau salahnya amal kita tergantung i'tiqad kita benar atau tidak. Maka akidah yang benar adalah fondasi bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Antum boleh buka ini dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-110 ya. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia mengerjakan amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Jalla fil Ula. Juga Allah Subhanahu wa taala kata pada Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya apa? Walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila kalian mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amal engkau, wa la takunanna minal khasirin, dan tentu kalian
termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Az-Zumar ayat 2-3. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari noda-noda kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat di atas tentunya kita mengetahui jamaah bahwa ayat-ayat tadi yang saya sebutkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 10, Quran surat Az-Zumar 65, Quran surat Az-Zumar ayat 2-3. Pada hakikatnya semua itu mengajarkan kepada kita agar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah daripada yang lain. Tidak boleh kita mensekutukan Allah. Nah, makna persekutuan adalah menjadikan Allah tandingan-tandingan atau menduakan Allah dengan makhluknya. Allah tak mau diduakan dengan makhluk, dan tidak ada makhluk yang sekufu dengan Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sekutu. Ya, maka kita diperintahkan untuk hidup di dunia menjalankan tugas utama ibadah kepada Allah, tetapi dalam ibadah ini Allah melarang. Apa yang dilarang? Mensekutukan Allah. Jadi hanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Makanya dalam tafsir kalimat la ilaha illallah yang benar apa? La ilaha, tidak ada ilah, nafian, bihaqqin, yang benar, illallah, isbat, kecuali Allah. Jadi dua rukun di sini, isbat dan nafi. Apa penafiannya? Tidak ada ilah yang hak, yang paling benar, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus kita murni dalam ibadah ini, tanpa ada persekutuan, tanpa ada tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama Allah adalah agama yang bersih dari kesyirikan. Dan ayat yang tadi kita sebut menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari kesyirikan. Karena itulah hal yang pertama kali didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah apa? Ani'budullaha, untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah, mengajak ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut, ya, orang-orang di antaranya taghut adalah apa? Orang-orang yang mensekutukan Allah dalam ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, ini ayatnya. Walaqad ba'asna, kata Allah, dan sungguh telah kami utus seseorang rasul, fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat itu rasul. An i'budullaha, untuk apa? Untuk menyerukan, mengajak manusia beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Nah, setiap rasul selalu mengucap pada awal dakwahnya ini, karena ini fondasi dasarnya. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, beribadalah engkau kepada Allah, dan sekali-kali tak ada ilah bagimu melainkan Allah yang paling benar menjadi ilah, menjadi sesembahan. Selainnya apa? Selainnya batil. La ma'buda bihaqqin illallah wa ghairullahu annal ma'bud fa huwa batil. Tidak ada sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada sesembahan kepada selain Allah, maka sesembahan itu batil. Sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka pun berkata demikian. Mereka mengucapkan pada awal dakwahnya apa? Wa'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin khairuhu, dan tidak ada ilah yang hak bagi engkau kecuali Allah.
Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud pada kaumnya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan juga seluruh rasul, mereka mengawali dakwah dengan ini. Mereka menyerukan umat dengan ini. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah, sesudah diangkat menjadi seorang rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada apa? Kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan pelurusan akidah. Diluruskan kembali akidah-akidah yang benar. Ya. Diluruskan kembali akidah yang benar. Karena yang benar itu hanya satu. Akidah yang benar satu, sebagaimana firman Allah, "Fama ba'dal haqqi illa dhalalah." Tidaklah setelah kebenaran kecuali ada kesesatan. Coba kita perhatikan. Al-haqqi disebutkan dengan dengan isim mufrad, sedangkan ad-dhalalah disebutkan dengan isim jama'. Artinya, tidaklah ada kebenaran, berarti jumlahnya satu kebenaran itu. Ba'dal haqqi illa dhalalah. Setelah kebenaran itu pasti kesesatan. Jadi benar itu hanya satu, yang lainnya adalah kesesatan. Nah, yang benar itu yang seperti apa? Nah, tentu yang akan kita bahas ke depan. Akidah yang benar itu seperti ini loh. Mengikuti para sahabat sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jangan mengada-adakan apa yang tidak pernah dilakukan dan diperbuat oleh Rasulullah atau para sahabatnya. Nah, itu akidah yang benar. Al-muwafiqu litanzil wal hikmah, berkecocokan pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Kenapa harus sahabat? Karena sahabat ini adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Abaru hadhil ummah, sebaik-baik generasi pada umat ini. Ilmunya yang paling dalam, yang paling mengetahui tentang kondisi dan situasi pada kehidupan kala itu. Jadi para sahabatlah yang menjadi patokan dalam pemahaman, memahami hadis. Bukan birra'yi ala nafsi, berpemahaman sendiri-sendiri, mentafsirkan sendiri-sendiri, tidak, tapi harus merujuk kepada pemahaman yang benar. Nah, itu akidah yang benar. Nah, kita akan bahas nanti pada kajian-kajian yang akan datang. Kemudian para hadirin jamaah, para alim ulama rahimakumullah ajmain, juga tak lupa kepada para pendengar, para permisa rahimakumullah ajmain. Kenapa para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak kepada tauhid dan pelurusan akidah? Sebab karena ini merupakan pondasi bangunan Islam. Kalau ini roboh, kalau ini krokos gitu bahasa orang Jawa, kalau ini tidak tegak, bagaimana yang lainnya? Bagaimana yang lain? Tidak akan bisa tegak. Ya, kalau fondasinya saja tidak bisa tegak. Bisa dikatakan kalau kita ingin membangun rumah, apanya yang harus ditegakkan? Pondasi yang kuat. Semakin kuat pondasi itu, semakin kokoh juga yang di atas, kan gitu. Maka inilah ya fondasi yang paling besar, yaitu akidah yang benar. Harus kita pelajari. Nah, penting kita belajar akidah ini. Penting kita adakan kajian-kajian semacam ini. Agar apa? Agar akidah kita terbina. Akidah kita diilmui. Mana yang benar? Jangan sampai kita keliru dalam akidah. Kalau kita keliru dalam akidah, fatal, Pak. Ya. Karena akidah yang benar hanya satu, sisanya adalah kesesatan. Kalau kita berselisih dalam akidah, pasti salah satunya yang benar. Mana yang benar? Nah, kita akan ilmui. Kalau kita hanya berselisih masalah fur'iyah, para ulama berselisih, dan itu boleh selama tidak keluar daripada batas-batas hukum fiqhiyah fur'iyah. Nah, ini kita harus perhatikan, kita harus cermati benar-benar akidah kita, tauhid kita. Sudahkah benar akidah yang kita yakini ini? Sudahkah benar jalan tauhid kita? Maka kita wajib mengilmui. Dengan apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu semacam ini. Para dai dan juga para pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Mereka pun memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu mereka apa? Mengajak kepada seluruh perintah agama Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hukum-hukum dan masalah-masalah yang lain, adab dan akhlak.
Tapi apa? Yang paling utama adalah dakwah tauhid. Dakwah mengenai akidah. Sudah benarkah atau belum akidah kita? Nah, ini penting bagi kita semuanya. Penting bagi kita. Ya, akidah benar ini sangat pentingnya. Kalau kita tidak selamat dalam akidah itu, ancamannya apa? Neraka, jemaah. Neraka. Kalau kita mati dalam akidah yang keliru, dalam keyakinan yang keliru, apa ancaman? Neraka. Inilah kehati-hatian kita terhadap akidah kita. Jangan sampai akidah ini dimasuki oleh syubhat-syubhat. Dimasuki oleh apa? Bid'ah-bid'ah. Dimasuki oleh kesyirikan-kesyirikan. Karena apa? Fenomena banyak. Sekarang ini fenomena banyak. Ya. Maka kita harus kuatkan akidah. Jangan sampai kita goyah akidah ini. Lalu kita masuk syubhat. Dan kita akan tertipu dengan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan diri kita.